Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini. Berkatilah pelajaran ini dapat kami mengerti agar dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 1 Februari 2024 dengan judul Jangan Sampai Orang Benar Tergoda. Bacalah Mazmur 37 ayat 1 dan 8, Mazmur 49 ayat 6 sampai 8, Mazmur 94 ayat 3 sampai 7 dan Mazmur 125 ayat 3. Mazmur 37 ayat 1 sampai 8 dari Daud. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 49 ayat 6 sampai 8. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Mazmur 94 ayat 3 sampai 7. Berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang yang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Mazmur 125 ayat 3. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah, yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Pejuang apakah yang dihadapi pemazmur? Pemazmur ini tidak menyesali kemakmuran orang fasik saat ini dan tantangan yang disebabkan oleh kenyataan ini kepada orang benar. Orang fasik tidak hanya makmur, tetapi kadang-kadang juga secara terbuka membenci Tuhan dan menindas orang lain. Masalah yang membingungkan adalah bahwa sementara tongkat kerajaan orang fasik atau Mazmur 125 ayat 3 mendominasi dunia, tongkat kebenaran Mazmur 45 ayat 6 tampaknya gagal. Lalu mengapa tidak menyerah dan merangkul kejahatan seperti yang dilakukan orang lain? Mari kita baca Mazmur 73 ayat 1 sampai 20 ayat 27. Ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok.
hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan karena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Apakah yang membawa pemazmur melalui krisis? Apakah akhir dari mereka yang percaya pada hal-hal yang sia-sia? Boleh kita baca 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sementara pemazmur dalam Mazmur 73 tetap fokus pada kejahatan yang terjadi di dunia, ia tidak dapat melihat gambaran besar dari sudut pandang Tuhan. Masalah yang ditimbulkan oleh kemakmuran dari kejahatan terhadap imannya yang sangat besar, ia juga percaya bahwa argumen tentang tidak bergunanya iman didasarkan pada kenyataan. Namun Mazmur 73 menunjukkan bahwa semua ini mengejek mereka yang mengabaikan ayat pertama dari Mazmur ini, yang merupakan rangkuman dari seluruh Mazmur. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Pemazmur dibawa ke bait suci, tempat pemerintahan Tuhan yang berdaulat, dan diingatkan di sana bahwa hari ini hanyalah satu sebagian dari mosaik dan ia harus mempertimbangkan bagian akhir. Ketika orang fasik akan menghadapi penghakiman Allah. Fakta bahwa pemazmur memahami kebenaran ini di bait suci dan mengakui kebodohannya sebelumnya menunjukkan bahwa kenyataan hanya dapat dipahami oleh wawasan spiritual dan bukan logika manusia. Bagaimanakah janji penghakiman Allah atas dunia dan atas semua kejahatannya? Memberi Anda kenyamanan ketika begitu banyak kejahatan sekarang tidak dihukum? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang mengajarkan kami akan segala kebenaran-Mu.
Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang barusan kami kumandangkan, biarlah itu membawa hidup kami lebih setia, lebih baik di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapa atas keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.